Langit di atas kerajaan Maulapati menggelap, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Angin berputar liar di halaman istana. Tanah bergetar, retakan menjalar dari gerbang utama hingga ke tangga candi kerajaan. Rakyat berlarian panik ketika batu-batu besar terangkat dari bumi lalu melayang di udara. Di tengah kekacauan itu, berdiri Sudawirat. Sorot matanya tajam dan penuh amarah. Ilmu rengka gunung mengalir deras dari tubuhnya. Setiap hentakan kakinya membuat bumi berguncang. "Aku datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai penguasa," suaranya menggema. Dari tangga istana, Anglingdarma melangkah turun dengan tenang mengenakan busana kebesarannya. Wajahnya tegas, namun tidak menunjukkan kebencian. "Jika kau ingin tahta, lewati aku terlebih dahulu," ucapnya mantap. Tanpa menunggu lagi, Sudawirat menghantamkan kedua tangannya ke tanah. Gelombang batu melesat seperti ombak raksasa. Anglingdarma melompat tinggi, berputar di udara, lalu menyalurkan tenaga dalamnya. Cahaya keemasan membentang seperti perisai, memecah batu-batu itu menjadi serpihan kecil. Pertarungan besar pun dimulai. Sudawirat memanggil kekuatan bumi. Pilar-pilar tanah menjulang dari bawah, mencoba menjepit Anglingdarma. Namun dengan kelincahan dan ketenangan, Anglingdarma berlari di atas puing-puing, menghindar dengan gerakan ringan namun presisi. Setiap kali ia menyerang, bukan amarah yang keluar, melainkan energi terarah yang menenangkan getaran tanah. Namun Sudawirat semakin beringas. Amarahnya membuat ilmu rengka gunung membesar tak terkendali. Retakan kini meluas hingga keluar istana. Candi mulai runtuh sebagian. "Lihatlah kekuatanku," teriak Sudawirat. "Inilah pemimpin sejati." Anglingdarma menatap sahabat lamanya itu. Dalam kilatan serangan dan debu yang berterbangan, terlintas kenangan masa lalu. Dua murid muda berlatih bersama di bawah bimbingan seorang resi tua. Mereka pernah bersumpah menjaga keseimbangan alam. Kini sumpah itu hampir hancur oleh ambisi. Sudawirat mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tanah di kejauhan bergemuruh. Sebuah bongkahan batu raksasa terlepas dari lereng bukit dan meluncur menuju istana. Anglingdarma memusatkan seluruh tenaganya. Ia menjejak tanah dengan kuat, menyalurkan energi ke dalam bumi, bukan untuk menghancurkan, melainkan menenangkan. Getaran yang semula liar mulai teredam. Batu raksasa itu pecah sebelum mencapai istana. Namun penggunaan kekuatan sebesar itu membuat keduanya mulai kelelahan. Tiba-tiba, ilmu rengka gunung yang tak terkendali berbalik arah. Tanah di bawah kaki Sudawirat sendiri mulai retak. Jurang menganga perlahan, mengancam menelannya. Sudawirat mencoba menghentikannya, tetapi semakin ia memaksa, semakin besar retakan itu. "Tidak, ini tak mungkin!" Wajahnya mulai diliputi panikan. Anglingdarma melihat bahaya itu. Ia punya kesempatan untuk mengakhiri segalanya dengan membiarkan Sudawirat jatuh. Namun ia memilih sebaliknya. Ia melompat menembus debu dan batu, meraih tangan Sudawirat tepat sebelum tanah runtuh sepenuhnya. "Pegang tanganku!" serunya. Dengan satu tangan berpegangan dan satu tangan lagi menyalurkan tenaga dalam, Anglingdarma mengirimkan energi ketenangan ke tubuh Sudawirat. Cahaya lembut menyelimuti keduanya. Getaran bumi perlahan mereda. Jurang berhenti melebar. Ilmu rengka gunung padam seperti api kehabisan bahan bakar. Sudawirat terjatuh berlutut ketika retakan tanah menutup kembali. Nafasnya terengah-engah. Amarahnya hilang, digantikan rasa hampa. "Aku hanya ingin lebih darimu. Sejak dulu aku selalu merasa kau lebih dipilih." Anglingdarma menggeleng pelan. Guru tidak pernah memilih siapa yang lebih kuat. Ia hanya melihat siapa yang mampu mengendalikan dirinya. Air mata jatuh dari wajah Sudawirat. Untuk pertama kalinya,
ia menyadari ambisinya hampir menghancurkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Di hadapan rakyat Maulapati yang menyaksikan dari kejauhan, Sudawirat menundukkan kepala. "Aku menyerah." Angling Dharma tidak mengangkat pedang, tidak pula memerintahkan hukuman mati. Ia berdiri tegak dan berkata, "Kesalahan terbesar bukanlah jatuh, melainkan menolak bangkit." Sudawirat memilih pergi meninggalkan kerajaan untuk bertapa di gunung, menebus kesalahannya dan mempelajari kembali makna sejati ilmu rengka gunung. Hari berganti, Maulapati perlahan diperbaiki. Rakyat kembali membangun rumah mereka. Retakan tanah kini tertutup, digantikan tunas-tunas hijau yang tumbuh dari bekas kehancuran. Di halaman istana saat matahari terbit, Angling Dharma berdiri memandang cakrawala. Pertarungan telah usai, tetapi pelajaran tentang kekuasaan dan pengendalian diri akan selalu hidup dalam ingatan Maulapati. Dan legenda itu pun tersebar, bahwa kemenangan terbesar seorang kesatria bukanlah menjatuhkan lawannya, melainkan menyelamatkan jiwa yang hampir tersesat oleh ambisi.